'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to fall in love. 'Cause this is real love. I know it's real love. Now I know that we can fly to any distance. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel Sakila dan Mama Tari. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Nah, di video kali ini saya nggak ada nunjukin kegiatan apa-apa ya guys. Saya cuman mau sedikit cerita ataupun sharing pengalaman saya di tahun 2017, yaitu persalinan Sakila guys. Nah, jadi untuk sebagian orang mungkin udah tahu kalau orang yang menikah dengan warga negara pasti mendapatkan keuntungan ataupun kelebihan kalau kita menikah dengan warga tempatan ya guys, yaitu biaya yang sangat murah. Jadi kalau kita masuk hospital yang berkaitan dengan kesehatan, kita itu pasti mendapatkan biaya yang sangat murah ya guys. Tapi itu kalau kita menikah secara sah, terdaftar di Indonesia dan terdaftar di Malaysia ya guys. Nah, jadi kalau orang lain merasakan itu tidak berlaku dengan saya ya guys. Tidak berlaku dengan saya. Walaupun saya dulunya menikah dengan orang tempatan. Kenapa? Ya itu karena kesalahan saya sendiri guys. Karena kesalahan saya. Apa itu kesalahannya? Kesalahannya karena dulunya saya menikah masih terdaftar di Indonesia saja. Saya belum sahkan di Malaysia. Jadi time saya bersalin itu saya masih proses pengesahan tapi belum selesai. Jadi kalau di Malaysia itu apapun alasan kita, mau kita bilang lagi buat, lagi proses apa-apa, orang tuh nggak terima. Yang namanya belum siap ya tetap belum siap gitu. Nah, jadi karena itulah saya dicas sebagai warga asing guys. Jadi kalau untuk orang-orang yang udah tinggal di Malaysia, pernah tinggal di Malaysia, kerja di Malaysia, pasti tahu lah biaya perbezaannya apa. Contohnya waktu saya bersalin dulu saya dikenakan Rp4.000 guys. Rp4.000 itu sekitar 12 juta. Itu persalinan secara normal, belum operation. Sedangkan kalau yang menikah dengan warga negara yang secara sah, lengkap dokumen, itu cuma dikenakan biaya Rp1 guys. Nah, itu sekitar Rp3.000. Beza sangat banyak kan? Bezanya memang sangat banyak guys. Saya pun sangat sedih pada waktu itu. Tapi ya udah, itu kesalahan saya pun nggak boleh berkata apa-apa. Nah, jadi ini tuh buku nikah saya dahulu guys. Sekarang udah nggak berlaku ya karena saya sudah cerai. Tapi saya tetap simpan karena mana tahu suatu masa diperlukan dokumen-dokumen lama. Tapi kalau yang di Malaysia itu dia sudah ambil ya guys. Tapi saya belum diambil, tapi dia sudah koyak itu bagian ujung nomor dia. Yang penting itu dia ada koyak bahwasannya surat nikah ini sudah tidak berlaku. Jadi surat nikah di Malaysia itu seperti ini bentuknya, satu kertas macam ini. Ini disebut di sini sijil nikah. Kalau kita di Indonesia kan dibilang buku nikah, kalau di sini dibilangnya sijil nikah. Nah, jadi kalau kita melahirkan di Malaysia itu kita dibagi buku pink seperti ini ya. Kalau kita menikah dengan kalau kita melahirkan maksudnya ya, kita dibagi buku ini, yaitu buku rekod kesehatan ibu, dan yang anak dibagi kertas kuning. Ini tahun 2017 ya guys. Kalau sekarang saya nggak tahu gimana bentuknya, tapi ini dulu. Ini rekod kesehatan anak dan ini rekod kesehatan ibu. Nah, jadi keuntungan itu cuma berlaku kalau kita masuk hospital kerajaan ya guys. Kalau hospital swasta ya kita dicas sama, tetap mahal. Cuma saya nggak tahu perbezaan warga negara dengan warga tempatan. Tapi yang pasti kalau warga masuk swasta, warga tempatan juga tetap mahal ya.
karena otomatis berbeza, karena kualitinya juga udah nggak sama, pelayanannya juga berbeza, dan bentuk kenyamanannya juga pastinya berbeza ya kan. Nah jadi seperti itu. Nah jadi selepas kita bersalin, anak itu lahir dalam 7 hari macam itu, kita udah boleh daftarkan sijil sijil lahir ya guys. Sijil lahir tuh seperti ini bentuknya. Nah ini punya Shakila, nampak, ini Amira Shakila, nampak, ini Amira Shakila ya guys. Amira Shakila, dia seperti ini bentuknya guys. Ini sijil lahir. Kalau kita di sana bilangnya akte kelahiran, kalau di sini dibilangnya sijil. Nah jadi seperti itulah bentuknya di Malaysia. Saya coba cari dulu gimana bentuk. Ini masih ada. Ini sijil nikah kalau di sini ya guys. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau kita udah nggak berlaku, kita udah cerai, dia akan koyak bagian atas. Ini bawasannya kalau kita tunjuk dengan orang udah tahu ini udah nggak berlaku ya guys, udah nggak berlaku. Nah jadi di sini saya juga mau sedikit cerita bagaimana proses perceraian saya dahulu guys. Bukan proses masalah kenapa saya bercerai ya, tapi ini proses gimana mengurus surat-suratnya di Malaysia. Jadi mengurus surat-surat ini boleh saya katakan gampang-gampang susah ya guys. Susahnya tuh ya kita harus rela bolak-balik ke sana kemari untuk melengkapkan borang-borang, karena banyak borang-borang yang diminta untuk melengkapi persyaratan untuk bercerai guys. Jadi pertama itu kita harus melihat kita duduk di wilayah mana ya. Kalau seperti saya duduk di wilayah Selangor, dan saya harus pergi ke Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, yaitu di Jalan Keramat ya. Jadi saya harus pergi ke sana dulu untuk mengambil borang dan melengkapkan borang-borang. Setelah borang-borang saya lengkap, saya dibagi surat seperti ini. Saya tunjuk. Seperti ini guys. Nah ini kalau borang kita udah masuk ya dan sudah lengkap, dia akan keluarkan inilah. So di sini surat cerai yang pertama, dia ada tunjuk ke sini plaintiff itu sebagai pemohon, dan defendant itu tergugat ya, nampak ya. Plaintiff itu saya, karena memang saya yang meminta perceraian ini terjadi, dan waktu dia menjatuhkan talak pun saya yang memintanya. Jadi saya itu bukan diceraikan ya. Jadi kita ini sebagai perempuan kita merasa terhormat ketika bukan kita yang diceraikan, tapi kita yang meminta bercerai. Jadi saya memutuskan untuk bercerai pun bukan karena suka-suka saya ya guys, tapi karena ada alasan-alasan dan poin-poin yang udah memang nggak bisa untuk dilanjutkan, dan menurut saya itu udah fatal dan tidak bisa untuk diteruskan. Daripada itu merusak tumbuh kembang anak saya pun harus merelakan rumah tangga saya demi kebaikan anak saya. Itu tujuan saya ya guys dulu. Nah setelah surat ini dikeluarkan, dia meminta kita plaintiff dan defendant untuk hadir di sidang pertama ya guys. Jadi di sidang pertama itu kalau kita menjawabnya dengan benar, keputusan itu cepat diterima ya guys ya. Jadi alhamdulillahnya waktu itu kami datang berdua-dua, dengan ex suami pun datang, saya pun datang. Lepas itu dia tanya, betulkah Anda sudah menceraikannya, dan bla 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 bla, dan dia menjawab. Alhamdulillah di situ terus divonis, dijatuhkan keputusan guys, dan disitu pun tidak terlalu sulit sangat saya rasa, dan dia putuskan. Tidak lama kemudian setelah keputusan didapat, dalam waktu sebulan atau 2 minggu macam itu, atau 3 minggu, saya pun kurang pasti, saya udah lupa, barulah ini surat keluar guys. Ini surat keluar, ini betul-betul surat cerai ya, nampak surat perakuan cerai. Ini surat cerai kalau di Malaysia. Jadi di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia buku-buku kayak gini, kalau di apa tuh sejenis macam ini. Jadi kita mengambil ini ya, sama memohon perceraian itu nggak sama tempat ya, nggak sama tempat. Kayak ini kita ambil di Mahkamah Syariah Rendah. Kalau ini kita pergi ke JAIS ngambilnya guys. JAIS kalau di sini, Jabatan Agama Islam Selangor. Nah jadi kita ini mengambil ini, kita harus pergi ke JAIS dulu, nggak sama tempat ya. Jadi memang urusannya itu kita susahnya tuh ya, karena
dia nggak satu tempat, dia harus ke sana ke sini, apalagi kalau kita nggak punya kendaraan ya, kita bermodalkan naik Grab apa itu, kita memang rasa susah, kita rasa macam buang-buang duit ya, karena ongkos Grab aja udah berapa kalau pulang balik selalu. Kalau ngurus ini saya rasa nggak ada 5 kali pergi selesai, nggak, saya rasa banyak kali guys, banyak kali kita pulang balik gitu baru selesai. Jadi banyak makan duitnya ya di situ lah kalau kita nggak punya kendaraan ya. Kalau kita punya kendaraan oke juga, nggak banyak biaya untuk mengurus surat-surat kayak gini. Nah jadi berhubung karena saya itu ada anak, supaya kita boleh membesarkan anak di Malaysia dan mendapatkan visa jaminan anak ataupun bisa dikatakan visa janda kepada warga negara, kita harus membuat apa maksudnya, kita harus mengambil hak penjagaan anak. Kayak kita harus memohon hak penjagaan anak jatuh ke kita guys. Jadi waktu itu kalau anak itu hak penjagaannya tidak diurus, kita tidak boleh memohon visa ya. Jadi kita harus mengurus juga. Jadi mengurus surat cerai dengan mengurus surat hak penjagaan anak itu pun beda tempat guys, beda tempatnya. Kalau yang mengurus surat nikah tadi di Mahkamah Syariah Rendah, kalau ini mengurus surat hak penjagaan itu kita harus pergi ke mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi itu mana ya, saya tunjuk guys. Nih, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah Islam di Malaysia. Jadi saya pun waktu itu ngurus ini pun makan masa yang cukup lama guys. Bayangkan saya ngurus surat cerai 2020, saya selesai pun di ujung tahun baru macam itu baru selesai guys. Memang sangat memakan waktu ini. Nah jadi setelah surat cerai selesai dikeluarkan, barulah saya memohon untuk hak penjagaan anak jatuh pada saya guys. Dan ini pun saya urus sendiri guys, bermodalkan nekat tadi juga, bermodalkan nekat dan berani bertanya ya guys. Itu kunci untuk kita hidup bisa bertahan di negeri orang juga guys. Kita jangan malu bertanya, karena itu pepatah yang memang benar gitu, yang harus kita pegang di diri kita. Kalau kita malu bertanya, memang kita sesat di jalan. Nah jadi setelah lebih kurang sama, kita datang ke sana ambil borang, lepas itu kita lengkapi. Setelah kita lengkap, diterima itu borang, dia akan keluarkan ini satu borang. Lepas itu kita harus hadir plaintiff dan defendant juga. So di sini juga saya sebagai plaintiff dan defendant itu tergugat ya, ex suami tergugat. Dan di sini saya memohon anak untuk diberikan kepada saya guys. Nah di sini ada permohonan saya, pernyataan nih, pernyataan tuntutan hak jagaan anak. Nah di sini ada tuntutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuntutan. Tapi kalian mau tahu, di tuntutan ini saya tidak menuntut nafkah sama sekali guys. Karena prinsip saya, selagi saya sehat, bisa bekerja, saya akan berjuang membesarkan anak saya sendiri tanpa meminta-minta gitu, meminta-minta ke ex suami. Karena pada dasarnya kalau laki-laki tahu tanggung jawab, tanpa diminta pun dia akan tahu tanggung jawabnya ya kan, memberikan tanggung jawab. Tapi kalau dia jenis memang nggak tahu bertanggung jawab, mau kita gugat macam manapun, semua itu nggak dipublis sama sekali nantinya juga. Jadi yang penting hak penjagaan ini terus cepat jatuh pada saya. Jadi ini pun disetujui dengan dia dan cepat dijatuhkan keputusan guys gitu. Dan alhamdulillahnya nggak selang berapa lama, sama seperti kita menunggu hasil surat perceraian tadi. Surat hak penjagaan pun telah keluar guys. Dan ini dia, saya tunjuk bentuknya. Mana? Nah, ini dia guys. Ini dia. Dan ini dia surat keputusan hak penjagaan anak telah jatuh pada saya guys. Jadi di sini kalau anak nggak saya bagi atau apa macam itu, saya udah ada hak gitu ya kan.
dan dia nggak boleh suka-suka meminta anak ke dia gitu. Jadi saya membuat ini sebab untuk melengkapi borang-borang saya memohon visa juga guys. Jadi kalau nggak ada ini nggak boleh. Jadi untuk kalian-kalian yang masih mungkin mempertahankan pernikahan itu hanya karena visa, karena nggak tahu cara untuk membuat surat-surat cerai seperti saya, kalian boleh mencobanya. Bukan saya mengajari hal yang tidak baik. Kalau ini bisa bermanfaat untuk kalian, semoga kalian bisa mengikutinya. Dan kalau ini tidak bermanfaat, ya tidak apa-apa juga. Jadi ini kalau kalian meminta visa, memang kalian harus ada anak ya. Kalau tidak ada anak mungkin tidak bisa. Terkecuali kalian cerai secara karena maaf cakap suami meninggal ya. Kalau suami meninggal kita dikategorikan kepada balu atau janda karena suami meninggal gitu. Di sini disebutnya balu guys. Nah, jadi setelah itu baru saya memohon visa di immigration Jalan Duta Kuala Lumpur guys. Dan semalam saya baru ini saja saya mohon, karena terkendala COVID-19 ini jadi semua proses sangat lambat selesai guys. Jadi borang-borang pun sudah diterima dan sudah ada di sini surat penerimaan, tapi belum keluar lagi visa saya guys. Tapi di sini sudah ada keluar, dia sudah cop. Jadi kalau ada apa-apa kat jalan saya boleh tunjuk ini saja. Oke, next video insyaallah saya akan jelaskan juga apa saja syarat-syarat untuk kita memohon visa ya, karena mungkin banyak orang belum tahu juga. Tapi maaf kalau di penjelasan saya soal syarat-syarat perceraian ini tidak detail dan kalian kurang mengerti, karena saya mempersingkat durasi ya guys. Kalau saya menjelaskan secara detail nanti terlalu panjang videonya, jadi kalian bosan nanti. Tapi nanti kalau kalian ingin mencoba, kalian yang seperti saya cakap tadi, kalian jangan malu bertanya, karena di sana kalian akan dibagi tahu aja apa-apa aja borang yang diperlukan ya. Cuman saya akan menunjukkan itu secara dasar-dasarnya, poin-poinnya aja ya guys. Nah, jadi sampai di sini dulu video kita. Saya mau lanjut beres-beres rumah guys, karena udah sore juga. Jadi terima kasih sudah menonton. Jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.